Haleluya. Biarlah pujian ini terus mengingatkan kami bahwa kami terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, perjalanan hidup yang terasa berat, kiranya kami perlu tangan Tuhan yang memegang hidup kami. Perlu kekuatan dari Tuhan yang Engkau anugerahkan kepada setiap kami untuk kami menjalani hari-hari kami. Oleh sebab itu kami boleh terus berdoa kepada Tuhan, menggantungkan harapan kami hanya kepada Tuhan. Sebab kami menyadari yang ada di dalam dunia yang fana ini tidak dapat menolong kami ya Tuhan. Tapi biarlah pada malam hari ini Engkau mengingatkan setiap kami. Engkau boleh menggerakkan setiap kami sudah hadir di dalam rumah Tuhan. Kiranya berkat firman Tuhan yang sebentar akan kami terima bersama-sama boleh menolong kami, memberikan sukacita untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, persiapkan kami semua yang akan mendengar, hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah Roh Kudus sendiri yang memimpin, Engkau sendiri yang berbicara, menyatakan kehendak-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat, berkati yang mengikuti ibadah secara online dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, selamat malam. Shalom saudara. Oke, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Ya, tema-temanya itu usulan dari Bapak Ibu ya. Dibalik harusnya ini surga dulu, tapi dibalik surganya bulan depan saudara. Hari ini neraka dulu. Bulan ini neraka dulu saudara. Oke, ketika Bapak Ibu mendengar kata neraka, atau kalau baca Alkitab ada kata neraka, kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Api. Ya, sesuai gambarnya itu ya, api. Api yang seperti apa? Api kompor gas LPG kita? Kompor yang seperti apa? Api yang seperti apa saudara? Kata Yunaninya puria, pur. Itu api yang besar. Nah, besarnya seperti apa? Kita mengatakan api yang tidak terpadamkan. Nah, itu ya. Ada lagi yang berpikir tentang neraka itu apa kira-kira selain api? Iblis. Iblis memangnya kenapa? Ngapain dia? Oh, iblis penghuni neraka. Oh ya, betul ya. Ada ayatnya. Iblis itu penghuni neraka. Loh, saudara jangan ngawur loh ya. Hanya iblis saja yang akan menghuni neraka. Betul, besok akan menghuni neraka ya. Hanya iblis saja yang akan menghuni neraka. Siapa lagi yang akan jadi penghuni neraka? Pengikutnya. Apa hanya pengikutnya saja? Ini ya, kalau sudah kuliah ini terus pertanyaannya begitu saudara ya. Enggak, kita mengatakan ada orang-orang jahat. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8 itu. Coba kita baca satu ayat. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Nah, itu penghuni neraka selain iblis saudara-saudara. Coba dibaca bersama-sama. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Tidak ada di slide, Bapak Ibu, saya ingat saja ayat itu. Ya, ketemu? Wahyu 21 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Namun orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, pembunuh-pembunuh, orang-orang yang berbuat cabul, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Penakut. Apa arti penakut di sini? Penakut, takut dengan kegelapan malam, takut dengan si iblis, takut apa saudara? Macam-macam kan takutnya. Apa penakut model begitu? Wah, kalau penakut model begitu kita semua jangan-jangan masuk neraka juga. Ya kan? Oh, kita takut keluar tengah malam, takut setan, takut apa lagi? Masa depan, takut besok seperti apa? Takut anak-anak nanti bagaimana? Bener, mendidik anak sekarang itu susah, wis. Saudara, ya bener, susah. Tidak mau diajak maju, tidak ada gairah, tidak ada semangat.
Makanya yang lalu pernah saya sindir kan, otaknya otak popcorn. Letupan, maunya mudah, maunya gampang, tapi mudah sirna. Jadi kalau diajak mikir berat, nggak mau, nggak bisa mikir aku. Wah itu zaman sekarang begitu anak-anak. Kalau tidak didisiplin dengan keras oleh orang tuanya atau oleh sekolah, makanya kan ada guyonan itu short video ya. Bedanya anak-anak China, anak-anak Jepang dengan anak-anak Indonesia ketika apa saudara? Sekolah. Nonton enggak? Enggak nonton ya? Kalau anak-anak Jepang itu pegangannya apa? Las, obeng, engkol, karena yang dihadapi mesin. Ya saudara. Lalu kalau anak-anak China masak, kerja keras, angkat-angkat, keringat, itu masih anak-anak semua. Tapi anak-anak Indonesia TikTokan, nari-nari saudara. Itu besok ya, 20 tahun ke depan itu loh mau jadi apa saudara. Nggak tahu kok kirim begitu saja. Nah, jadi penakut yang di sini sebenarnya bukan penakut itu. Kalau Bapak Ibu cek teks aslinya itu adalah penakut di sini adalah tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu konteksnya surat Wahyu. Jadi kalau menyangkali imannya kepada Kristus karena takut kepada pemerintah Roma zaman itu, maka para penyangkal iman Kristen, penyangkal Yesus Kristus adalah Tuhan dan mempercayai kaisar adalah Tuhan, maka tempatnya tadi apa? Lautan api yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Amin. Baru dengar arti penakut itu atau sebabano Pak, pokoknya penakut tidak masuk surga. Nah, ternyata kita juga popcorn juga ya. Kita nggak mau cari jawabannya apa, pengertiannya apa, saudara. Pokoknya penakut. Enggak, saudara. Nah, jadi Bapak Ibu lihatlah penghuni neraka banyak sekali selain iblis gitu ya. Oke, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini orang mengatakan apakah sungguh ada? Gitu ya, saudara. Apakah sungguh ada? Kenapa kok dikatakan apakah sungguh ada? Karena apa, saudara? Pernah ada yang ke sana? Loh, ada tuh hamba Tuhan yang mengaku ke neraka, kan ada, saudara-saudara. Pasti dia akan berkata neraka itu ada. Bahkan ada buku lama, judulnya adalah Pewahyuan tentang surga dan neraka. Buku itu gratis, dibagikan ke setiap jemaat. Sudah lama sih, saya belum ke sini waktu itu ya, saudara. Semua jemaat itu dibagi, nggak tahu siapa yang buat, ya dia cetak banyak. Memang gratis tapi bunyinya mengganti ongkos cetak 15.000. Ya podoai gak gratis tuh namanya ya. Tapi bunyinya begitu, ini gratis tapi mengganti ongkos cetak 15.000. Saya juga dapat, jemaat juga dapat, saudara, bukan di sini. Enggak tahu saudara dapat enggak? Judulnya Pewahyuan tentang surga dan neraka. Jadi anak-anak muda sedang berdoa, kemudian Tuhan singkapkan tentang surga, kemudian Tuhan singkapkan tentang neraka, kemudian ditulis di dalam satu buku itu. Nah, buku saya itu sudah tak berikan ke siapa gitu. Jadi intinya itu buku yang lama itu disumbangkan saudara-saudara gitu ya. Sebab kalau enggak nanti numpuk banyak sekali. Nah, yang saya kaget adalah ketika ada jemaat yang telepon saya dan berkata, "Pak, lihat halaman 6." Sampai saya ingat saudara, halaman 6. Karena di antara semua halaman yang saya baca, jemaat itu juga membaca, Bapak Ibu, halaman 6 ada yang aneh. Ketika dijelaskan tentang di neraka, nah jadi coba lihat ya, kalau yang sudah ke sana puji Tuhan sudah bisa melihat keadaannya seperti apa. Tapi bagi saya dan saudara yang belum, berarti ngomongnya apa? Tidak dapat menjelaskan dengan lengkap karena saya dan saudara belum ke sana. Mau ke sana? Ya. Kalau sudah ke sana nggak mungkin bisa balik. Iya kan? Kita berkata apa? Kalau sudah ke surga atau ke neraka bisa balik nggak? Kalau di surga nggak mungkin mau balik lagi. Kenapa? Ngurusi jemaat yang ruwet, berat, mikir, iya kan? Capek. Enak di surga tuh. Dan yang kedua apa? Utang yang banyak itu lunas. Saudara mati kok ya, sudah di surga kok, betul. Tapi kalau saudara balik, itu debt collector nagih lagi sama saudara. Hore, kamu kembali hidup ya? Ayo bayar hutangmu itu. Gitu toh saudara. Ya. Jadi sebenarnya kalau sudah ke surga nggak usah balik sebenarnya. Sudah enak di sana kok. Nanti bulan depan kita belajar tentang surga. Betul ya? Nah kalau sudah ke neraka bisa balik nggak? Ya harusnya nggak bisa balik.
Tapi karena konteksnya adalah mendapat pewahyuan, ditulis, diceritakan, ya saudara-saudara, ya sudahlah. Tapi halaman 6 itu, Pak Bambang sudah singgung kemarin itu. Jadi di neraka ada siapa tadi? Bu Mei bilang? Iblis ya. Terus iblis ngapain? Loh, kata Alkitab iblis ngapain, saudara? Nggak ngapa-ngapain Pak, mosok nggak ngapa-ngapain, saudara. Iblisnya jalan-jalan di neraka, iblisnya disiksa. Iya, yang Pak Ambang kemarin sudah singgung itu kan. Nah, yang membuat saya kaget dan yang membuat buku itu sampah jadinya. Kenapa? Karena itu meracuni, ya nggak boleh kata menyesatkan, tapi sebenarnya itu menyesatkan. Kenapa nggak sesuai Alkitab? Buku itu dijelaskan di halaman 6 bahwa iblis nyiksa manusia. Wah, ini loh saudara. Mungkin jemaat yang biasa-biasa ya amin, amin gitu. Tapi ada jemaat yang kritis telepon saya, Pak, ini coba lihat, iblis nyiksa manusia. Kemudian jemaat itu bertanya, yang memberi kuasa kepada iblis untuk nyiksa manusia itu siapa? Lalu haknya iblis nyiksa manusia itu apa? Saya juga baca, langsung tak coret di situ ya. Ini ngawur ini. Karena Alkitab mengatakan iblis dan manusia jahat sama-sama disiksa. Kalau iblis diberi kuasa untuk nyiksa manusia, enak sekali dia, saudara-saudara. Toh akhirnya nanti sama-sama disiksa. Nah, akhirnya buku itu sampai hari ini masih ada. Ya dibuang di tong sampah semua. Karena buku itu nggak sesuai Alkitab, saudara-saudara. Nah, jadi jawabannya adalah kita nggak dapat menjelaskan dengan lengkap karena kita belum ke sana. Dan jawabannya adalah pengertian kita sebatas Alkitab menjelaskannya. Nah, itu yang kita pahami. Kemudian berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini pandangan umum ya. Teman saya juga mengatakan begini, Pak Wid, pada dasarnya semua orang pada akhirnya semua manusia nanti itu masuk surga. Gitu toh Pak Wid? Enggak. Saya ngomong enggak gitu. Kalau dia bilang iya. Kenapa? Karena Allah itu sangat mengasihi manusia ciptaannya. Bayangkan manusia ciptaannya dikasih lalu dimasukkan ke neraka. Itu kan berarti jadi nggak mengasihi manusia ciptaannya. Nah itu argumennya. Saudara. Tapi ada loh orang yang mikir model begini ada. Saudara. Dan ini ada beberapa mungkin banyak juga yang punya pemikiran begini. Jadi Allah itu menciptakan manusia, mengasihi manusia. Jadi nggak mungkin pada akhirnya dimasukkan neraka. Dengan kata lain pada akhirnya semua manusia nanti pasti masuk surga. Dia bilang gitu. Itu yang kedua. Ada orang yang berpikir begini kan. Kematian itu adalah akhir dari segalanya. Jadi surga atau neraka atau tempat apapun lah namanya otomatis tidak ada. Ada yang pemikirannya begitu? Ya ada saudara. Oke, kemudian nah, ini yang penting. Ini yang mungkin lebih relevan ya. Surga dan neraka itu adalah suasana dan dapat dialami sekarang ini. Setuju? Surga bicara kedamaian, sukacita, ketenangan. Betul, saudara. Ada di rumah tangga kita enggak? Wah, berarti kita sudah mengalami suasana surga di dalam rumah tangga kita. Di dalam pekerjaan kita yang harmonis begitu, kita boleh enggak mengatakan surga ada di dalam pekerjaan kita. Surga ada di dalam pelayanan kita. Amin. Tapi kalau sebaliknya, rumah tangga gegeran, anak-anak akhirnya nggak mau pulang. Kenapa kok kamu nggak pulang? Lebih baik di luaran daripada di rumah. Karena di rumah papa mama seperti Tom and Jerry. Neraka. Nah, bisa ngalami neraka saudara-saudara di rumah tangga, di pekerjaan, bahkan di pelayanan. Bisa nggak mengalami neraka di dalam pelayanan? Wah, jangan-jangan kita mengalami suasana neraka dalam pelayanan kita. Dalam kehidupan bergereja, bisa nggak mengalami suasana neraka itu? Jangan-jangan ada, saudara. Ya mungkin tidak di gereja kita ya, tapi jemaat di gereja lain mengalami begitu kan, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu, mari kita renungkan. Surga dan neraka bisa jadi suasana Pak. Dan itu terjadi sekarang Pak. Tidak perlu yang akan datang. Oke, sangat relevan ini ya. Atau yang keempat. Setelah kematian itu kan bersifat roh.
Ada ayatnya enggak? Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 itu. Manusia kembali menjadi debu tanah dan rohnya kembali kepada Allah yang menciptakannya. Nah Pak, kalau setelah mati tubuhnya, jasadnya kan dikubur atau dikremasi. Jadi yang ada bersama dengan Allah itu kan roh. Nah yang namanya roh, argumennya apa? Itu kan tidak perlu tempat dan dapat merasakan sesuatu. Betul? Betul saudara? Yang merasakan saudara senang itu sebenarnya apanya sih? Jiwanya ya. Betul, aku merasa senang, merasa nyaman. Itu kan jiwanya. Sama tubuhnya kan. Kalau makan enak, kalau lagi sakit kayak Bu Mei tadi kan yang nggak enak tubuhnya. Sampai backing vokalnya banyak tadi. Saudara, untuk bantu nyanyi. Nah, jadi argumennya adalah nanti di sana itu bersifat roh, Pak. Jadi nggak perlu tempat karena roh itu tidak dapat merasakan sesuatu. Tapi coba saudara renungkan, Alkitab itu mengatakan apa? Di sana merasakan sukacita, yang satu merasakan penderitaan. Loh, berarti ini bukan sekedar roh kan? Nah, ternyata di dalam pengakuan 5 rasuli ada yang namanya kebangkitan tubuh. Jadi yang di surga diberi tubuh yang baru, di neraka juga diberi tubuh yang baru supaya bisa merasakan sukacita yang di surga, penderitaan, aniaya di neraka. Jadi nanti pakai tubuh semua, saudara. Oke, lalu berikutnya apa, saudara? Nah, ini yang tadi saya bilang, pada dasarnya semua orang nanti masuk surga karena Tuhan sangat mengasihi manusia. Dan yang terpenting lagi, neraka itu berlawanan dengan sifat Allah yang adalah kasih. Nah, ini dipegang oleh saksi Yehuwa. Kenapa kok berbeda dengan kekristenan ortodoks? Kenapa disebut bidat? Kenapa disebut ajaran sesat? Karena melawan Alkitab. Alkitab menjelaskan ada neraka, tapi bagi mereka neraka itu tidak ada. Kenapa? Karena berlawanan dengan sifat Allah yang adalah kasih. Oke, lalu berikutnya. Lah sekarang kalau surga, sesuai sifat Allah yang adalah kasih. Ketika manusia itu berdosa kemudian juga dimasukkan surga, pertanyaan berikutnya apa, saudara? Di mana keadilan Allah? Betul kan, saudara? Jadi kalau berdosa, salah, ya, tidak dihukum, tapi dimasukkan surga, kan kita bertanya lagi kan, keadilan Allah itu di mana kalau begitu? Nah, jadi Bapak Ibu, kita melihat di Alkitab, ternyata itu ada. Dan benarkah pandangan-pandangan itu tadi? Mari kita lihat berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini asal mulanya Bapak Ibu. Ya, di dalam kitab 2 Raja-Raja 16 ayat 3, pasal 21 ayat 6, Yeremia 32 ayat 35. Jadi kata Ibraninya itu Gehinom, kata Yunaninya Gehenna. Itu yang diterjemahkan neraka. Nah, diambil dari, coba lihat Bapak Ibu. Asal-usul kata ini adalah dari keadaan di sebuah lembah di selatan Yerusalem, tempat di mana orang-orang mempersembahkan anak-anak sebagai persembahan kepada dewa Molok, yaitu dewa bangsa Amon pada zaman Raja Ahaz dan Manase. Jadi ada orang yang mengatakan kremasi itu nggak boleh Pak. Kenapa? Itu budaya penyembahan berhala. Jadi mempersembahkan bayi-bayi, anak-anak kepada dewa Molok itu dengan cara apa? Dibakar. Ada yang argumentasinya begitu. Tapi sebenarnya lihat Bapak Ibu, itu kan anak-anak atau manusia, orang-orang yang masih hidup kan, yang dibakar itu. Nah kalau kremasi masih hidup atau sudah mati? Nah jadi gak ada hubungannya. Ya toh saudara? Jadi gak ada hubungannya. Yang tetap bersikeras gak boleh kremasi karena itu budaya kafir, penyembahan berhala. Gak ada hubungannya sebenarnya saudara-saudara. Kalau mahasiswa saya tanya ya saya jawab simpel aja. Boleh enggak Pak setelah mati dikremasi? Dasar ayatnya mana Pak? Nah selalu begitu saudara. Ya, kalau boleh ayatnya apa, kalau enggak boleh alasannya apa? Saya hanya berkata yang tidak boleh itu adalah digoreng. Nanti jadi manusia goreng, bukan ikan asin goreng. Ya toh saudara, itu yang enggak boleh. Sebab nanti bukan jadi pisang goreng, tapi nanti jadi manusia goreng, bukan nasi goreng. Jadi yang digoreng itu yang enggak boleh.
Tapi Rasul Yohanes digoreng, Pak. Ya betul. Sejarah mencatat Rasul Yohanes digoreng, tapi Alkitab berkata hidup. Ya kan, saudara? Beda konteksnya lagi. Nah seringkali saudara baik jemaat maupun mahasiswa juga diutek-utek ya, sampai ya dihubung-hubungkan seolah-olah nyambung, padahal nggak nyambung, saudara. Nah dasar ayatnya itu jelas. Ketika Tuhan Allah mengatakan sesungguhnya kamu ini debu. Kata lain dari debu itu apa sih? Terjemahan bahasa Ibrani, kalau saudara lihat terjemahan literal, terjemahan lama, yang diterjemahkan debu di dalam terjemahan baru TB1 sepertinya, tapi TB2 kayaknya sudah diganti, itu apa? Abu. Sama seperti doa Abraham kepada Tuhan waktu tawar-menawar. Tuhan, kalau ada 50 orang benar di Sodom dan Gomora, apa engkau mau binasakan juga? Jawaban Tuhan, enggak. Kalau ada 50 orang benar, enggak. Lalu diskon sama Abraham ya, kayaknya enggak sampai nih 50 orang benar. Turun 40. Kalau ada 40 orang benar Tuhan, enggak. Terus turun lagi kan 35. Terus turun terakhir 10. Karena dia tahu keponakan yang namanya Lot dengan keluarganya, ya, orang-orang Sodom dan Gomora sebagai besar jahat kata Alkitab. Bahkan Lot pun kata 2 Petrus menderita batinnya, tersiksa batinnya setiap hari melihat kejahatan orang-orang Sodom. Lalu Bapak Abraham berkata, memberanikan diri, dan dia mengatakan sesungguhnya aku ini debu abu. Debu tanah. Kalau abu itu apa? Bekas pembakaran. Doa Musa di Mazmur 90 ayat 1 dan 2 di situ jelas juga ya. Sesungguhnya anak-anak manusia itu adalah abu-abu. Jadi abu itu apa? Bekas pembakaran. Jadi kalau begitu dibakar boleh nggak? Loh, tetap diem saudara. Itu dasarnya. Ya boleh. Kalau saudara meninggal, kemudian waktu hidup sudah berpesan nanti aku dikremasi saja, ngomong ke Pak Bambang. Nanti kita kremasi saudara. Ya. Tapi Gereja Bethel Indonesia menganjurkan dimakamkan. Jadi kita di Gereja Bethel Indonesia, kalau saudara minta dikremasi, tetap kita makamkan. Tapi kalau tetap nggak mau Pak, suncal di laut ya saudara. Kalau kita nggak taat ya, jadi boleh, ya sebenarnya boleh sih sesuai permintaan. Yang penting itu bukan jasadnya, tubuhnya, dan ini memang harus hancur. Kalau dimakamkan, hancurnya kapan? Baca bukunya Pak Iwe, judulnya Tanatologi. Tadi saya lihat di perpus itu masih banyak sekali tuh. Siapa yang belum dapat? Boleh ambil. Ya Pak Arya, boleh ambil ya. Daripada menemui lemari di bawah itu. Tanatologi judulnya. Dari kata Yunani Thanatos, artinya kematian. Ya, saudara. Jadi kita lihat di situ. Yang membicarakan istrinya gitu ya. Ternyata di bagian apa itu? Yang terakhir itu ya. Jadi ada proses orang setelah mati itu apa? Kukunya masih bisa panjang, rambutnya masih bisa panjang, setelah berapa jam, berapa hari, dan di situ disimpulkan tubuhnya ini hancur, tinggal tulang belulang, baik di peti mati atau tanpa peti mati ketika dimakamkan. Hancurnya berapa lama? Ya karena nggak baca sih saudara, setahun. Tapi kalau dikremasi hancurnya kapan? Bahkan kalau di Jakarta teman saya bilang bukan hanya dikremasi Pak, tapi di blender. Itu lebih cepat lagi hancurnya. Ya, lebih cepat itu hancurnya. Itu gara-gara COVID sudah penuh, itu gimana ceritanya supaya cepat? Ya di blender katanya. Jadi kremasi plus blender supaya cepat hancur. Ya nggak apa-apa, mau diapain terserah. Saudara. Dan lebih cepat hancur, dan harus hancur supaya apa? Tuhan beri tubuh baru. Karena tubuh dan darah, daging dan darah tidak mewarisi kerajaan Allah. Jadi memang harus mati, harus hancur. Nah nanti kalau masih hidup Pak, yang lalu sudah saya khotbahkan toh saudara, kalau masih hidup kata Alkitab apa? Diangkat. Nah kata diangkat itu bukan dari bawah langsung ke atas. Kasihan nanti yang gemuk nggak bisa naik saudara.
Itu artinya diangkat adalah diubah dalam sekejap. Daging dan darah diubah menjadi tubuh kemuliaan. Nah, itu bagi yang masih hidup. Nah, sekarang kita lihat berikutnya, Bapak Ibu. Cepat ya. Ancaman penghakiman telah berulang kali diberikan pada Israel karena lembah yang penuh dosa tersebut. Penyembahan berhala, pembakaran manusia dipersembahkan kepada dewa. Di lembah ini pula mereka yang menolak Israel dihukum dan dibakar. Itu sebabnya lembah ini menjadi tipologi atau gambaran bagi dosa dan kutukan. Dan karena itu pula kata Gehenna dipakai sebagai gambaran untuk api neraka yang kekal dan tempat bagi penghukuman akhir. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu Saudara. Nah, ini saya kutip ya dari buku Alkitab dan Akhir Zaman, Anthony Hoekema ya, tapi yang kutipan dari Harry Bais itu. Ditulis begini. Fakta bahwa juru selamat yang penuh kasih dan bijaksana banyak berbicara tentang neraka. Lebih daripada semua tokoh lain dalam Alkitab, jelas membuat kita harus berpikir tentang doktrin penghukuman kekal. Bapak Ibu, Yesus dengan tokoh-tokoh yang lain di Alkitab, Yesus yang paling banyak membicarakan tentang neraka. Contoh, ya, Yohanes Pembaptis itu juga bicara tentang neraka, Bapak Ibu. Di Matius 3 ayat yang ke-11 dan 12. Dia menyinggung tentang api yang tidak terpadamkan. Coba, Yohanes Pembaptis berkata, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan." Teks aslinya itu, aku membaptis air sebagai bukti pertobatan. Jadi orang yang mau dibaptis air itu sebenarnya bukti sudah bertobat. Harusnya begitu, saudara. Tapi kadang-kadang belum kelihatan bertobatnya dibaptis. Kenapa kok cepat-cepat dibaptis? Karena mau menikah. Kenapa kok cepat-cepat mau menikah? Karena pacarnya sudah berbadan 3. Anaknya kembar soalnya. Ya, jadinya begitu kan, saudara? Nah, harusnya apa? Aku membaptis kamu dengan air. Baptisan air itu sebagai bukti pertobatan. Nah, itu kata aslinya begitu ya, saudara. Tetapi ia, yaitu Yesus yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia, Yesus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kira-kira Bapak Ibu Saudara dapat 2 baptisan, baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Siapa di antara Bapak Ibu yang sudah dapat baptisan Roh Kudus? Paula angkat tangan. Oke, seperti apa baptisan Roh Kudus? Hah? Apa? Lahir baru. Yang lain? Loh, kalau saudara ngomong ini bukan kelas lah, materinya materi kelas kok saudara ya. Saya buat kelas ini. Soalnya saudara Selasa nggak ikut, makanya kelasnya jadi Jumat. Yang lain Bapak Ibu, apa itu baptisan Roh Kudus dan baptisan api? Apa baptisan Roh Kudus? Sudah ngalami? Bejal. Angel nggak tuturane saudara. Jadi yang disampaikan Paulus tadi benar. Itu otomatis saudara nggak usah minta. Ketika saudara lahir baru, ketika sudah diselamatkan, itu sudah otomatis saudara dibaptis Roh Kudus 1 kali itu. Buktinya apa? Kisah Rasul 2. Ini diulangi lagi kan di Kisah Rasul pasal 1 itu. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus kapan? Kisah Rasul pasal 2, 3.000 jiwa percaya Yesus, lahir baru. Itulah yang disebut dengan baptisan Roh Kudus. Jadi maaf kalau ada hamba Tuhan yang berkata, mari di antara Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, silakan maju ke depan, saya doakan. Wih, berarti dia memposisikan diri sebagai Tuhan Yesus. Sebab yang membaptis Roh Kudus siapa? Manusia, rasul, nabi? Bukan. Yang membaptis dengan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus. Nah, jadi buktinya apa? Lahir baru. Percaya Yesus. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau sudah mendapat baptisan Roh Kudus, apakah juga mendapat baptisan api? Apa itu baptisan api?
Nah, dulu ada ajaran ya, kita ini dapat 2 baptisan. Aduh, akeh. Saudara, 1 kali aja cukup kok. Baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Apa baptisan Roh Kudus? Sudah tadi. Lalu yang kedua baptisan api. Apa itu baptisan api? Yang Bapak Ibu dengar. Apa baptisan api? Bapak Ibu mau dapat baptisan api? Nah, itu loh, ayat 12-nya itu loh. Enggak. Kalau sudah dapat baptisan Roh Kudus, nggak mungkin dapat baptisan api. Makanya teks aslinya itu sebenarnya, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan sebenarnya bukan. Kata kai, kata Yunani, wah ini kok ketularan Pak Moses nanti ya banyak bahasa Yunaninya. Memang harusnya begitu. Itu bukan dan tapi atau. Jadi Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus atau dengan api. Waktu itu Yohanes Pembaptis ngomong kepada siapa? Orang banyak yang mau dibaptis. Siapa itu? Coba baca ayat di atasnya. Orang Farisi, orang Saduki minta dibaptis. Lalu Yohanes Pembaptis marah dan berkata, "Hai engkau keturunan ulat beludak, siapa yang akan mengatakan padamu bebas dari hukuman kalau engkau tidak bertobat? Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus atau dengan api." Kapan baptisan Roh Kudus? Ketika engkau lahir baru, engkau dapat baptisan Roh Kudus. Kapan dapat baptisan api? Ketika engkau menolak Kristus, tetap hidup dalam dosa, kamu akan mendapatkan baptisan api. Jadi Bapak Ibu yang sudah dapat baptisan Roh Kudus, dapat baptisan api? Enggak. Saudara. Tapi yang lain menafsirkan baptisan api itu penderitaan. Kapan? Seumur hidup. Loh, bukannya baptisan itu 1 kali. Kenapa mendapat penderitaan seumur hidup? Nah, tidak konsekuen toh, saudara. Tidak konsisten toh pengertiannya. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat. Bagi siapa? Ada 2 kelompok. Gandum dan debu jerami. Alat penampi sudah di tangannya, kata Yohanes Pembaptis. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya, ladangnya, gerejanya, dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Selalu ada 2 kelompok ya Bapak Ibu. Domba dan serigala. Betul? Gandum dan lalang. Domba dan kambing. Betul. Nah, malam ini kita melihat kapan gandum, kapan jerami. Gandum itu kan isinya ya, buahnya ya. Betul, saudara? Jadi ini buah, bicara buah. Makanya sampai Yohanes Pembaptis juga mengatakan ayat 3, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, jadi menjadi orang Kristen yang seharusnya terus berbuah, itu bagaikan gandum masuk dalam lumbungnya. Tetapi orang Kristen yang tidak menghasilkan buah, bagaikan jerami dan siap masuk dalam pembakaran. Tuhan berkata, kamu akan berbuah 30 kali lipat. Kamu akan berbuah 60 kali lipat. Kamu akan berbuah 100 kali lipat. Berbuah, saudara. Kalau saudara mandul, kita mandul, tidak berbuah. Wah, jangan-jangan kita akan mendapatkan baptisan api. Apa itu? Dijelaskan ayat 12. Api yang tidak terpadamkan. Itu Yohanes Pembaptis. Nah, sekarang yang kedua, Yesus. Nah, ini banyak ya Bapak Ibu. Cepat saja Matius 5 ayat yang ke-22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah. Ini juga aneh ya. Marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa di antara Bapak Ibu yang marah sama saudaramu? Enggak marah? Marah ya? Pernah marah toh Bapak Ibu? Sama adik, sama kakak, sama orang tua, sama anak, marah? Sama putu, ponaan? Iya, marah toh saudara. Berarti kalau menurut ayat itu harus dihukum. Konteks ayat ini dihukum itu apa? Ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tapi sebenarnya terjemahan aslinya apa? Kurang ya. Setiap orang yang marah tanpa sebab. Itu terjemahan literal begitu bunyinya. Jadi yang marah tanpa sebab terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, nah ini ya, mengkafir-kafirkan. Iya loh, ini ayatnya ada loh saudara. Harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, terjemahan aslinya apa? Dungu, gila. Tuh yang viral tuh yang ngomong dungu. Sekarang ada istilah lagi, botol.
Apa itu botol? Botol lu? Bukan teh botol sosok, bukan. Apa botol? Bodoh dan tolol. Wah, bahasa sosmed itu macam-macam, saudara-saudara. Walah, botol itu singkatannya begitu. Untuk Pak Bambang nggak ada di grup dosen ya. Itu di grup dosen ada salah satu dosen yang ngomong kayak begitu. Wah. Ini model apa ini, saudara? Iya. Nggak sepaham sama dia dibilang kamu botol. Saya juga belum tahu apa sih botol. Ternyata saya ikuti. Walah, dia mau mengatakan kamu bodoh dan tolol. Dengan kata lain apa? Dungu atau gila. Alkitab berkata harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi hati-hati ini omongan kita ya. Di sosial media yang macam-macam itu sebenarnya waduh gawat itu, saudara. Oke, agak cepat ya. Ini ayat-ayat aja saya kutip. Nah ini lagi, saudara. Jika matamu menyesatkan engkau, Matius 5:29, ini kata Tuhan Yesus, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Matius 5 ayat yang ke-30, ya dikatakan apa? Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Jika matamu berdosa menyesatkan, cungkilah. Jika tanganmu berdosa, potonglah. Jika kakimu berdosa, potonglah. Lebih baik mata satu tapi masuk surga daripada mata utuh masuk neraka. Lebih baik tangan satu masuk surga daripada tangan utuh masuk neraka. Lebih baik kaki satu masuk surga daripada punya dua kaki masuk neraka. Siapa di antara kita yang tidak berdosa dengan mata kita? Cungkilah kalau berdosa. Ya. Kalau tanganmu berdosa, potonglah. Kalau kakimu juga menyesalkan engkau, potonglah. Betul, begitu saudara. Enggak ya? Udah. Ini bukan literal. Ini kiasan. Tapi kiasan yang menunjukkan bahwa akibat dosa itu mengerikan. Seperti mata dicungkil, seperti anggota tubuh dipotong, saudara-saudara. Jadi Tuhan mau mengatakan apa? Jangan berbuat dosa lagi. Sebab kalau terus berdosa dengan mata kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita, maka hukumannya itu mengerikan. Dikatakan apa, saudara? Masuk ke dalam neraka. Matius 13, 41, 42. Kalau Bapak Ibu lihat, Yesus menggambarkan neraka sebagai dapur api, tempat ratapan dan kertakan gigi. Loh, kalau wujudnya roh, kertakan giginya gimana, saudara? Iya kan? Tapi karena ini ada tubuh baru, jadi di situ ada ratapan, tangisan, erangan terus menerus. Dikatakan anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. 42. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Sama tangan dan mata tadi. Nah, istilah Tuhan Yesus lagi apa, saudara? Kegelapan yang paling gelap. Namanya kegelapan sudah gelap enggak? Ya sudah gelap ya. Tapi di situ diulang lagi kegelapan yang paling gelap. Matius 25 ayat 30. Ini bagi siapa? Ini mengerikan, saudara. Matius 25 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna. Terjemahan lain, malas itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Hamba yang tidak berguna. Masih ingat ini? Tentang hamba yang dipercaya oleh Tuhan dengan talenta sesuai dengan kesanggupan, kemampuan dari hambanya. Jadi tidak boleh iri. Aku berikan kamu 5 talenta, aku berikan kamu 2 talenta, yang terakhir aku berikan kepadamu 1 talenta. Jadi sebenarnya dapat 1 talenta itu bukan diperlakukan tidak adil, bukan diperlakukan buruk oleh Tuhan, tidak sebenarnya. Karena ayat itu mau mengatakan apa? Tuhan memberi sesuai dengan kapasitas yang kita miliki.
Bersyukur kalau kita merasakan dapat 5. Kemudian kata Alkitab, yang 5 itu dikembangkan. Pelayanan dikembangkan. Pelayanan lebih luas lagi. Jangkauan pelayanan lebih jauh lagi, saudara-saudara. Yang 2 juga sama. Lebih banyak lagi pelayanan yang dihasilkan. Lebih banyak lagi yang dia lakukan. Benar, saudara? Harus begitu kan? Tapi yang 1, nah, harusnya yang 1 ini juga harus dikembangkan, harus dikerjakan supaya lebih luas lagi. Tapi kata Alkitab, dia menyembunyikan yang 1 talenta itu. Makanya Tuhan marah waktu hari penghakiman. Hei kamu hambaku yang malas, hei kamu hambaku yang jahat, kata Alkitab. Kenapa tidak kau lakukan? Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita menyadari talenta kita ada di mana? Talenta kita berapa? Kalau saudara berkata, Tuhan aku dapat 1 nih, kayaknya pas-pasan gitu ya. Ya sudah, karena pas-pasan ya wis nggak usah buat apa-apa. Loh saudara, ini loh kata kita apa tempatnya nanti, kegelapan yang paling gelap. Jadi ini konteksnya untuk hamba-hamba Tuhan loh. Kalau yang tadi itu bisa untuk orang biasa, saudara, orang yang berbuat jahat lah. Tapi Matius 25, pesan terakhir Tuhan, pesan akhir zaman, konteksnya di situ kepada hamba-hambanya. Nah, biarlah kita menyadari itu, Bapak. Kita yang dapat 5, kita kembangkan lagi. Kita yang dapat 2, kita kembangkan lagi. Bahkan kita yang dapat 1, ayo kita lakukan, kita kerjakan. Saudara, supaya apa, saudara? Tuhan berkenan dan dia berkata, hei engkau hambaku yang baik dan setia. Yang 5, yang 2 talenta dipuji oleh Tuhan. Hambaku yang baik dan setia. 2 kali ya, hambaku yang baik dan setia. Tapi yang dapat 1 talenta, hei hambaku yang tidak berguna, hei hambaku yang jahat, masuklah ke dalam kegelapan yang paling gelap, kata kita. Oke, ini sama ya, tangan tadi diulang lagi, di mana ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Nah, sekarang Rasul Yohanes. Rasul Yohanes, Paulus itu memberi istilah bukan Gehenna, tapi apa, saudara? Apolimi. Ya, Yohanes, Paulus, Petrus. Kata apolimi ini untuk mendeskripsikan tujuan akhir bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, dia menjelaskan begitu. Maknanya adalah hukuman kekal, sebuah hukuman dalam kondisi terhilang dari persekutuan dengan Allah, atau dengan kata lain sebuah penderitaan yang tanpa akhir. Jadi sebenarnya penderitaan yang sangat berat itu bukan nggak bisa makan, nggak bisa beli A, B, C, nggak punya uang, itu menderita. Oh enggak, saudara. Penderitaan yang paling mengerikan itu adalah ketika merasakan keterpisahan dengan Allah. Jauh dari Allah. Itu penderitaan sebenarnya. Tapi berapa banyak orang yang menyadari hal itu? Justru dibalik, saudara. Ketika nggak punya apa-apa, aku menderita. Ketika tubuh sakit, aku menderita. Tapi sebenarnya ketika orang itu, saudara, meninggalkan Tuhan, menjadi orang yang terhilang, sebenarnya itu penderitaan yang luar biasa. Tapi berapa banyak orang menyadari bahwa orang-orang itu sedang menderita. Dan Alkitab berkata, kondisi begitu, kondisi yang seperti itu, itulah yang disebut dengan apolimi itu tadi. Jadi Bapak Ibu, apa kesimpulannya, signifikansinya bagi kita? Yang pertama, neraka itu tempat yang sungguh ada. Amin. Kenapa kita sangat percaya? Karena Tuhan Yesus yang mengajarkannya. Paulus yang mengajarkannya. Rasul Yohanes juga yang mengajarkannya. Petrus juga yang mengajarkannya kepada jemaat. Dengan kata lain, Alkitab menuliskan, Alkitab mengajarkan. Oleh sebab itu kita mempercayai bahwa neraka itu nyata. Neraka itu sungguh ada. Yang kedua, tempat orang jahat bersama iblis dan setan-setan nanti juga akan disiksa di sana. Tempat orang yang terpisah dari hadirat Allah. Tempat orang yang menjalani hukuman
tempat orang-orang yang menderita, tempat, nah ini yang penting Bapak Ibu, yang terus-menerus saya ulang-ulang. Apa? Baca sama-sama, 2, 3, nomor 6. Tempat bagi orang yang namanya tidak tertulis dalam buku kehidupan. Jadi kalau tidak mendapat baptisan Roh Kudus, pasti mendapat baptisan api. Apa tadi baptisan Roh Kudus? Lahir baru. Saudara lahir, baru ada akte kelahiran, betul? Kita orang tua ngurus akte kelahiran anak kita, anak masih dalam kandungan istri, apa sudah lahir? Pernah ada urus ke catatan sipil, urus akte kelahiran, anaknya masih dalam kandungan istrinya. Ada? Nah, Bu Sidono tertawa ya. Enggak ada kan? Nanti ditanya bukti lahirnya mana? Surat keterangan dari rumah sakit, dokternya jam berapa, tanggal, hari apa, betul? Jadi kalau sudah lahir, baru dibuatkan akte. Sama Bapak Ibu. Kalau saudara sudah lahir baru ada aktenya. Apa aktenya? Ditulis oleh Tuhan di buku kehidupan. Jadi kalau namaku dan namamu tidak ditemukan nanti di buku kehidupan, berarti kita belum lahir baru, tidak mendapatkan baptisan Roh Kudus. Akibatnya apa? Dapat baptisan api. Yaitu apa? Dimasukkan ke dalam lautan api. Kematian yang kedua, api yang tidak terpadamkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, neraka adalah tempat dan sekaligus keadaan yang mengerikan. Jauh dari hadirat Tuhan. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Lebih serius memberitakan Injil. Yang di dalamnya ada surga. Yang di dalamnya juga ada neraka. Yang di dalamnya juga ada Kristus. Yang di dalamnya ada berita pertobatan. Berhenti berbuat dosa. Nah itu harus disampaikan saudara. Jadi bukan sekedar khotbah, motivasi, nasihat. Waduh. Tergantikan. Mungkin hamba Tuhan yang berkhotbah tentang dosa, kuno itu Pak, nggak relevan itu Pak. Harus bertobat, apalagi Pak, kuno itu. Bapak Ibu, kalau dengar khotbahnya Billy Graham, almarhum, lalu kalau saudara ikut WA grupnya Nafili Allah Terakhir, di situ dimunculkan video khotbahnya almarhum Yeremia Rim. Hebat ya, masih muda khotbah di stadion loh. Jauh hamba-hamba Tuhan yang sekarang itu. Orang muda pertama kali itu Pak Yeremia Rim khotbah di sana. Saya putar, saya dengarkan. Loh. Kalau boleh dikatakan Billy Graham-nya kedua. Itu khotbahnya singgung dosa, pertobatan. Saudara, ya itu. Tapi sekarang ya diganti ya saudara ya. Kalau kamu begini saudara, nasihat. Memang di dalam firman Tuhan ada nasihat, Bapak Ibu ada. Tapi mana yang esensi? Kalau kita menyadari neraka itu ada betapa mengerikan, jangan sampai ada orang lebih banyak lagi masuk ke sana. Maka saya dan saudara harus serius nih memberitakan Injil yang diajarkan Alkitab, kita ajarkan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Membicarakan neraka dengan hati yang berat, penuh kesedihan dan air mata. Kenapa? Karena kalau sudah masuk di sana gak mungkin bisa keluar. Kalau sudah masuk ke sana engkau akan merasakan, kata Alkitab ya, penderitaan yang luar biasa. Walaupun dengan berat hati, penuh kesedihan dan air mata, maka kita harus membicarakan neraka itu. Makanya bersyukur tahun ini kita bisa membicarakan tentang neraka. Belum selesai, nanti Pak Bambang Jumat depan melanjutkan saudara. Kalau itu pun belum selesai, nanti Oktober kita sambung. Jadi surganya kapan Pak? Tahun depan. Supaya saudara gentar. Amin saudara. Neraka harus tetap diberitakan. Nah ini bersyukur. Sukacita. Kenapa? Mungkin saudara malam ini berkata, aku sudah lahir baru, aku sudah percaya Yesus, aku sudah yakin namaku tercatat di buku kehidupan. Amin, saudara. Itu masih bingung, dicatat apa enggak?
nanti kelewat apa enggak ya waktu Tuhan panggil ya. 1 Yohanes 5:13. Ini sebenarnya nggak boleh kita ragu loh. Dikatakan apa? Semuanya itu kutuliskan kepada kamu sama-sama supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ini jaminan Bapak Ibu. Ya. Nah, yang terakhir saya mau mengatakan, jika mendengar firman. Nah, kalau yang pertama tadi jika percaya kepada Yesus, yang kedua jika mendengar firman. Yohanes 5:24 sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam neraka ke dalam hidup. Kalau yang pertama percaya Yesus lahir baru, yang kedua apa? Kalau saya dan saudara dengar firman, maka kita dipindahkan Tuhan dari maut, dari neraka kepada kehidupan. Syaratnya apa? Dengar firman. Apa pengertian dengar firman? Belajar firman. Ikut kelas. Kalau nggak ikut kelas, nggak jadi dipindahkan, saudara. Amin. Iya loh, ini serius, saudara. Serius ini. Makanya saya sampaikan dengan serius, dengan berat hati. Bukan dengar firman, pokoknya dengar firman, Pak. Enggak ada pokoknya, saudara. Karena pokoknya kalau dijual terus rugi akhirnya. Betul nggak? Yang jual-jualan itu. Iki pokoknya tok loh ya, mosok pokoknya tok. Enggak. Saudara dengar firman. Saudara baca firman. Jangan sampai seperti ibu itu. Kita nggak perlu baca firman. Yang penting kita renungkan firman, lakukan firman. Biar caranya renungkan, bagaimana caranya lakukan. Kalau nggak tahu firman, nggak pernah baca, mana tahu saudara. Nah biarlah firman Tuhan malam ini membuat kita gentar. Jangan merasa sudah pindah aku Pak dari maut kepada hidup. Aku sudah tahu Pak dapat hidup yang kekal. Jangan hanya merasa saudara. Tapi kita nggak pernah berbuat apa-apa seperti yang Tuhan perintahkan. Kita suruh dengar firman, nggak mau. Suruh belajar firman juga nggak mau. Suruh renungkan firman juga nggak mau. Terus ada salah satu murid ya, peserta kami itu diskusi dengan saya Bapak Ibu ya, japri saya panjang lebar. Iya, kalau dipikir-pikir jadi orang Kristen itu kok enak ya, sudah percaya Yesus lalu masuk surga. Kok enak ya? Apa kita ngajar begitu saudara? Memang perintahnya mengatakan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus maka engkau akan selamat. Itu betul. Tapi setelah percaya Yesus nggak buat apa-apa. Anugerah Tuhan itu bukan membuat saya dan saudara pasif. Ini seringkali orang berkata sudah dapat anugerah Tuhan Pak, sudah berserah kepada Tuhan Pak, tapi akhirnya meniadakan tanggung jawab. Enggak Bapak Ibu. Anugerah Tuhan itu membuat kita aktif. Baik itu untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Jadi kalau saudara berkata aku sudah dapat anugerah Tuhan, maka saudara harus aktif. Apa itu? Kalau namanya sudah lahir baru, itu langkah awal. 1 Petrus pasal 2 ayat 2 mengatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Yang apa saudara? Ada lanjutannya kan? Suka nasi padang. Loh, mana ada bayi baru lahir suka nasi padang? Suka air susu. Jadi kalau ada bayi yang nggak suka susu, kurus. Saya masih ingat Yoseba itu kecilannya itu nggak suka susu Pak. Kurus dia itu. Makanya sampai sekarang kan mungil. Nurun bapaknya katanya ya, mungil. Ya, sama Bapak. Kita lahir baru itu langkah awal. Setelah itu kita jadi bayi. Nah ketika disebut bayi, jangankan dewasa ya, bayi dulu sudah nggak suka susu. Apa arti suka susu di situ? Suka firman Allah yang memberi pertumbuhan, yang memberi kehidupan. Itu sudah nggak mau. Bagaimana bisa bertumbuh menjadi anak? Bagaimana bisa bertumbuh menjadi dewasa? Nggak mungkin. Makanya yang mengatakan, yang meyakini sudah lahir baru, pertanyaannya terus bertumbuh apa tidak?
Nah, biarlah firman Tuhan boleh menolong kita untuk memahami bagian yang sangat penting ini. Tuhan memberkati. Saya undang berdiri, kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu malam hari ini Tuhan. Tentang neraka yang Tuhan ajarkan, Alkitab ajarkan, sudah hamba-Mu sampaikan. Biarlah menegur setiap kami, baik hamba-Mu sendiri maupun jemaat-Mu. Ketika kami sudah menyadari, dipindahkan dari maut kepada hidup, tahu memiliki kehidupan yang kekal, boleh membuat kami semakin lapar dan haus akan Tuhan. Mengasihi dan mencintai kebenaran firman-Mu. Berusaha untuk mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami tidak mau menjadi hamba-hamba yang malas. Yang dikatakan Tuhan, hamba yang jahat. Karena tidak mau melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Tidak mau mengembangkan pelayanan yang Tuhan percayakan, kemampuan yang Tuhan sudah berikan. Engkau ampuni kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah kami pelayan-pelayan-Mu. Kiranya Tuhan boleh menolong kami, memperbarui komitmen kami untuk lebih giat lagi mengasihi Tuhan dan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.